Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini juga masih Allah berikan kesempatan untuk berada di majelis taklim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa memulai kitab baru, yakni kitab Taisirul Khallaq fi Ilmin Akhlaq. Ini kitab akhlak, ya, kitab akhlak yang isinya menurut saya sangat bagus buat remaja, karena betapa banyak remaja sekarang itu kekurangan akhlak, ya, apalagi ditambah dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan, yakni media sosial. Itu kalau kita tidak belajar akhlak dari muda, maka kita akan terjerumus dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan akhlak. Kitab ini gambarannya adalah memberikan pedoman, memberikan arahan agar supaya kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, supaya kita tambah berkah belajar nantinya, kita khususkan dulu mengambil berkah, mengkhususkan surat Al-Fatihah kepada muallif atau pengarang kitab ini, yakni Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa inna rabbiya wa 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 nafsu khususan ila Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi syai'illahi wa mubarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, pula maha penyayang. Sebagian ulama mengatakan inti dari Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah, sehingga surat Al-Fatihah dijuluki dengan Ummul Quran, sebagai ibunya Al-Quran. Artinya induk atau intisari dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah itu intisarinya ada di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu intisarinya ada di huruf ba, dan intisari dari intisari ba itu adalah titik pada ba. Makanya dikatakan bima kana bima yakunu. Dengan itu, ya, dia yang ada itu ada, dan dengan itu pula yang akan ada itu ada. Artinya dengan iradahnya Allah, maka itu akan ada, dan dengan iradahnya Allah
maka itu tidak akan ada. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, setiap sesuatu, setiap aktivitas yang baik bila tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu abtar. Kok nilai kosongnya? Apa kosong nilainya? Artinya ketika hendak melakukan perbuatan, terutama perbuatan baik, maka dimulailah dengan bismillah. Tapi jangan melakukan perbuatan haram kemudian melegalkan perbuatan haram dengan mengucapkan bismillah. Misalkan minum khamr, bismillahirrahmanirrahim, itu namanya nista, menistakan agama, meremehkan agama. Minum khamr, bismillahirrahmanirrahim. Main judi, bismillahirrahmanirrahim, kurang ajar. Atau ke diskotik, masuk diskotik, assalamualaikum. Atau doanya masuk masjid dipakai masuk diskotik, misalkan mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik, masuk ke diskotik. Nah, di dalam kitab itu dikatakan orang yang meremehkan agama, meremehkan syiar-syiar agama, ya, itu bisa terjerumus dalam kafir kalau niatnya meremehkan agama. Jadi tidak boleh mengucapkan bismillah dalam melakukan perbuatan dosa. Muqaddimatun, permulaan. Muqaddimatun, permulaan. Muqaddimah artinya memulai, kata pengantar, ya. Alhamdulillah, segala puji. Jadi mas ketemu di mana saja lafaz alhamdulillah artinya segala puji. Lillahi, hanya milik Allah. Katanya ulama nahwu, linya ini lil istighrak, untuk memusatkan semua pujian untuk Allah. Mas Ilham dipuji sama Mas Wildan. Ilham enak mainnya, goncengannya enak. Jangan bangga. Sebetulnya pujian itu adalah milik Allah. Kalau dipatahkan kakinya sama Allah, tidak jadi, tidak bisa ngocek lagi. Nah kan begitu. Mas Rangga dipuji sama Mas Ilham, ganteng sekali Mas Rangga. Jangan ketawa Mas. Ganteng sekali Mas Rangga katanya. Nah itu sebetulnya Ilham itu memuji Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan Rangga itu adalah Allah. Maka Mas Rangga ketika menerima pujian, seharusnya Mas Rangga memuji Allah. Ganteng sekali Mas Rangga. Alhamdulillah. Maka orang yang mengerti hakikat alam ini selalu ingat Allah. Orang bisu dia ingat Allah. Kenapa? Ini tidak dikontrol, ini dicatat dosanya, kembali ke Allah. Makan nasi, nasi ini siapa yang nanam ya? Yang nanam ternyata orang sana, orang Jakarta, dimakan orang sini, gitu ya. Dibawa oleh truknya disupiri siapa? Terus kemudian ditanam tahun berapa, expired tahun berapa? Orang ini masih sehat apa udah mati yang sudah menanam? Nah, ini sebelum makan itu. Ternyata orang-orang yang mengantarkan beras ke sini itu yang menggerakkan semuanya Allah. Kembali lagi kepada Allah. Ngajar begini, lagi ngaji kitab seperti ini, itu kalau kita berpikir kembalinya kepada Allah. Kalau saya ada di jalan sekarang, tidak mungkin saya ngaji. Nah sekarang saya ada di sini karena Allah yang menggerakkan saya. Semuanya kembali kepada Allah. Baju yang kita pakai, kalau kita teliti, ini baju dari mana? Oh dari Jepang ini, atau dari Korea. Oh saya punya teman beli baju di sana itu Mas, di Monumen
Di sana bawahnya monumen. Itu kan ada baju-baju bekas Korea. Itu pakai baju Korea dulu pas ngetren Korea, pakai baju Korea. Ada orang Korea gitu ya. Terus kalau orang itu berpikir, ini baju beneran dari Korea, made in Korea. Ini orang Korea mana yang buat? Nah, orangnya itu sekarang masih hidup. Terus kalau dipikir lagi, orang itu punya bapak apa enggak? Punya bapak. Bapaknya punya bapak, iya punya bapak. Nah, sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam yang ciptakan siapa? Allah. Selalu balik kepada Allah. Makanya tingkatan berpikir yang paling tinggi itu tidak ada lagi pikirannya kecuali berpikir tentang Allah. Itu tasawuf tingkat tinggi. Kalau kita jangan ke sana dulu. Kita lihat cewek cantik di depan udah gak ingat Allah itu. Ingatnya apa? Garangan. Garangan gimana maksudnya? Mau diincer aja. Astagfirullah, astagfirullah. Itu bukan ingat Allah, bukan itu. Gini. Gak ingat Allah. Kalau ingat Allah, kata Rasulullah, lakal ula wa alaikas sani. Kalau melihat perempuan, yang pertama itu halal, wa alaikas sani, yang kedua itu haram. Maka nggak apa-apa di pandangan yang pertama, kemudian tinggalkan pandangan yang kedua. Tapi jangan pandangan pertama, eman, nggak ngedip. Wah, itu bahaya. Itu pandangan pertama, bukan pandangan pertama yang dimaksudkan Rasulullah itu. Kemudian lihat perempuan, ini seksi, kemudian noleh begini. Nah, baru noleh lagi nggak bisa, nggak boleh, haram itu. Maka ketika melihat pertama, kemudian kita mandang terus, nah itu bukan pandangan pertama. Pandangan pertama di saat dia ingat kepada Allah. Kemudian Al-Karimi, yang pemurah, yang mulia nama. Al-Khallaqi, Maha Pencipta. Jadi semua ini diciptakan Allah. Termasuk yang ngomong ini Allah yang menciptakan. Bahkan bukan cuma yang ngomong, bapak ibu yang ngomong ini ya Allah juga. Mas Ilham, semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang ada tanpa diciptakan. Apa yang ada tanpa diciptakan? Tidak ada. Nabi Isa, Ustaz, dia kan nggak ada bapak, dia kan tetap diciptakan. Siapa yang tidak diciptakan oleh Allah? Apa? Baju. Ya ini bahannya Allah yang ciptakan. Manusia cuma ngerakai aja. Ada bahannya, gitu ya. Baik, tidak ada yang diciptakan, tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Kalau nanti ketemu ada yang tidak diciptakan oleh Allah, kasih tahu saya. Tapi kayaknya nggak ada. Bukan kayaknya, pasti tidak ada. Baik. Wassalatu, dan rahmat, kasih sayang. Wassalatu, dan rahmat. Wassalamu, dan keselamatan. Wassalatu, dan rahmat, bukan rahmat yang ini ya. Kebetulan ada rahmat di sini. Wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, atas Tuhan kita, junjungan kita, Tuhan kita, junjungan kita sama Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, al-mab'utsih, yang diutus. Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Litatsmimi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Keluarganya Nabi. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Ma jaro qalamut talkhis, selama mengalir
Majaro selama mengalir. Majaro selama mengalir. Qalamut talhis, pena ringkasan, pena untuk meringkas, ya. Pena untuk meringkas, wal bayani, dan penjelasan, ala sofahatil awraq, atas lembar-lembar kertas. Ala sofahatil awraq, atas lembar-lembar kertas. Amma ba'du, dan seterusnya. Amma ba'du, adapun seterusnya, dan seterusnya. Fahada, maka adapun ini, fahada, maka adapun ini maksudnya kitab ini ya, mukhtasarun, adalah ringkasan. Mukhtasarun adalah ringkasan fi ilmil akhlaqi, dalam ilmu akhlak. Fi ilmil akhlaqid diniyati, fi ilmil akhlaqid diniyati, di dalam ilmu akhlak agama. Ada agamanya. Berarti kalau ada agamanya, ini sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Wada'tuhu, kata pengarangnya, wada'tuhu, saya letakkan kitab ini, atau saya buatkan kitab ini, atau saya khususkan kitab ini, boleh. Wada'tuhu, saya khususkan, boleh. Saya letakkan kitab ini litulabis sanatil ula, untuk mahasiswa ini ya, tapi dikaji oleh anak SMP, anak SMA, Masya Allah. Litulabis sanatil ula, untuk mahasiswa tahun pertama Al-Azhariyah, Al-Azhar. Jadi kitab ini sebetulnya digunakan oleh pengarangnya untuk mahasiswa semester 1 bagi mahasiswa semester 1 di Universitas Al-Azhar Mesir. Tapi alhamdulillah malam ini kita mempelajari kitab mahasiswa. Wasamaituhu, dan saya namakan kitab ini. Wasamaituhu, dan saya namakan kitab ini. Nama kitab ini adalah Taisirul Khallaqi fi Ilmil Akhlaqi. Artinya Taisirul Khallaqi, memudahkan pemula. Taisirul Khallaqi, memudahkan pemula. Fi Ilmil Akhlaqi, dalam ilmu akhlak. Dalam ilmu akhlak. Fakultu, maka saya berkata. Fakultu, maka saya berkata, wabillahil ismatu, dan dengan Allah al-ismatu, penjagaan, wabiyadihi, dan dengan kekuasaannya, itsmamun ni'mati, sempurnanya nikmat,
Wa biyadihi, dan dengan kekuasaannya, itmamun ni'mati, kesempurnaan nikmat. Ilmul akhlaki, adapun ilmu akhlak, ibaratun adalah ibarah, ibaratun adalah ungkapan, ibarah itu ungkapan, an qawaidah, tentang kaidah-kaidah, an qawaidah, tentang kaidah-kaidah, yu'rafu biha, yang dapat diketahui dengan kaidah, yu'rafu biha, yang dapat diketahui dengan kaidah, sholahul qalbi, baiknya hati, wasairil hawasi, dan seluruh panca indera. Jadi pengertian ilmu akhlak itu adalah ungkapan tentang kaidah-kaidah yang dapat diketahui dengan kaidah itu, baiknya hati dan panca indera. Artinya panca indera ini akan dikatakan melakukan perbuatan baik bila sesuai dengan kaidah-kaidah akhlak. Nah, nanti pengembangannya ada di akhir ya. Karena ada orang yang mengatakan ngapain berjilbab kalau masih melakukan perbuatan maksiat. Mending hatinya dulu dijilbabi, baru kemudian kepalanya. Ya, jangan kebalik, ada yang mengatakan begitu. Nah, akhlak itu memperbaiki hati dan juga panca indera. Tidak hanya hatinya saja yang diperbaiki kemudian tidak menutup aurat, tidak. Itu bukan akhlak agama, itu akhlak secara umum. Berakhlak tapi bukan berakhlak dengan akhlak agama. Jadi berakhlak agama itu menjaga keduanya, yaitu hati dengan panca indera. Jadi nggak benar pakai kerudung, pakai hijab, joget-joget, TikTok misalnya. Atau nggak pakai TikTok, nggak pakai hijab, tapi nggak goyang TikTok. Misal, hati saya menjaga loh, tapi nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, sama aja. Jadi akhlak agama itu memadukan dua-duanya, memperbaiki akhlak secara hati, membaiki hati, kemudian menjaga panca indera. Itulah akhlak agama. Pakai jilbab, tutup, pakai cadar, goyang-goyang. Manusia itu kan beda. Laki-laki begini kan isi kepalanya beda. Bisa jadi, sama yang bercadar ini, enak ini dipandang ini ya. Itu bisa jadi begitu. Kan tidak ada bedanya. Artinya apa? Artinya selain menjaga hati juga perlu menjaga panca indera. Wa mauduhu, dan judulnya al-akhlaqu adalah akhlak min haitsu tahalli, dari segi memperhias bimahasiniha dengan kebaikan-kebaikan, kebaikan akhlak ya. Wat takhalli, dan mengosongi
an qabaihiha, dari kejelekan-kejelekan akhlak, ya benar akhlak ya. Wa thamratuhu, dan buahnya solahul qalbi, baiknya hati. Ini buahnya akhlak agama, baiknya hati. Wasairil hawasi, dan seluruh anggota badan dan seluruh panca indera. Dan seluruh panca indera di dunia, di dunia. Jadi hidup di dunia, hatinya baik dan anggota badannya baik. Wal fauzu, dan kemenangan, bi a'lal maratibi, dengan tingginya pangkat, tingginya martabat atau pangkat atau kedudukan, fil akhirati, di akhirat. Jadi buah dari ilmu akhlak itu, ketika kita belajar ilmu akhlak, buahnya kita berusaha memperbaiki hati dan panca indera. Di dunia itu ya buahnya. Kemudian buah yang kedua akan mendapatkan keberuntungan berupa pangkat yang tinggi di akhirat. Terakhir saya ceritakan ada akhlak baik sekali dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau saat menjadi khalifah, ya, diceritakan dalam kitab Mau'izatul Musburiyah, ada hadis yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, itu hadis Rasulullah dan ada kaitannya dengan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ya saat menjadi khalifah biasa berkeliling ngecek masyarakatnya yang kelaparan dan seterusnya, mengkondisikan masyarakat waktu itu. Di perjalanannya Umar bin Khattab bertemu dengan seorang anak kecil, ya, anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, dan dia punya burung, ya, hasil nangkap burung itu kemudian diikat kakinya dan dilempar ke atas sama anak kecil. Lempar sampai ke atas, ditarik ke bawah, jatuh burung itu. Dilempar lagi sampai naik ke atas, burung tarik lagi, jatuh. Akhirnya dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kemudian bertanya kepada anak kecil, wahai anak kecil, biarkanlah burung itu terbang, lepaskan dia, katanya Umar bin Khattab. Kemudian anak kecil, enak aja, nggak mau lah, ini saya nangkap dengan susah payah, udah jadi mainan saya, kok mau dilempar-lempar, saya nggak mau. Dulu mas, nggak ada main game Free Fire, nggak ada Mobile Legends, nggak ada. Yang ada itu mainan seperti itu, udah seneng anak kecil itu. Ya, kalau sekarang dikasih burung nggak mau, baru kalau udah gede mainan burung. Ya, ketawa itu. Itu bahaya ya. Jangan, itu mainannya anak kecil, bukan anak dewasa. Nah, akhirnya apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya sudah, burung itu saya beli. Katanya, beli berapa? 100.000. Oh, enggak mau saya, terlalu murah. Akhirnya apa? Beli 10 juta, nggak mau juga. 100 juta nggak mau. Dibeli dengan 100 dinar, 100 dinar. Uang sekarang itu bisa 1 M. Itu Umar bin Khattab membeli dengan harga segitu. Kemudian baru anak kecil, kalau sekarang saya jual. Pinter juga anak kecil ya. Mata duitan. Akhirnya apa? Dikasih nih. Dikasih sama Umar bin Khattab. Dan saat itu Umar bin Khattab ambil burungnya, kemudian dilepaskan talinya dan dibiarkan terbang. Umar bin Khattab beli burung kecil harga 1 M, Mas. Bukan beli burungnya, tapi apa? Umar bin Khattab punya rasa kasihan yang sangat mendalam terhadap makhluk Allah yang berupa burung kecil.
kalian sama hewan, kucing kelaparan di tengah jalan, nggak ada rasa kasih sayang, itu bukan manusia, nggak manusiawi. Umar bin Khattab, yang dibeli Umar bin Khattab itu adalah kasih sayangnya, bukan burunya. Saat itu kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia dan ada seorang sahabat bermimpi atau tabi'in ya, bermimpi bertemu dengan Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, kau mendapatkan kedudukan tinggi seperti ini, apakah karena keberanianmu? Kata Umar, tidak. Apakah karena kedermawananmu? Tidak. Lalu apa, wahai Umar bin Khattab? Karena dulu saat saya masih hidup, saya pernah menolong burung kecil, dan aku mengasihi burung kecil itu. Saya sayang sama burung kecil itu karena itu ciptaan Allah. Maka Allah pun hari ini, Allah pun saat ini memberikan kasih sayangnya kepada aku, berkat aku sayang kepada makhluk Allah. Artinya apa? Kasih sayang itu bagian dari akhlak yang mulia. Dan nanti kita akan belajar di kitab ini tentang kasih sayang, baik itu kepada keluarga, sesama manusia, sesama makhluk Allah, terutama kepada orang yang lebih kecil umurnya daripada kita. Bukan karena yang kecil kemudian dibuat jotos-jotosan dah ya. Yang kata Rasulullah, yang kecil itu disayang, yang tua itu dihormati. Lengkap di dalam Islam tentang akhlak ya. Baik, mudah-mudahan barokah. Ini hanya sekedar pendahuluan. Nah, minggu depan kita akan masuk ke bab yang pertama tentang at-taqwa, jadi halaman ketiga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya, dan Allah berikan berikan kesempatan untuk menuntaskan kitab ini lagi ya. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.